أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. طيب مدير أهل السفة أستاذنا أستاذ kita semua, guru kami Ustaz Hamudi wa fadilatu jajaran Dewan Guru yang kami muliakan, wa ahibbai at-talabah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian, insyaallah dalam waktu yang singkat kita murajaah ya, salah satu bab dari bab at-tajwid yang sangat penting sekali, yaitu babu makharijul huruf. Baik. Di pagi hari ini adik-adik sekalian, ya, mudah-mudahan semangat semuanya. Ya, kita murajaah salah satu bab min abwabi at-tajwid. Ya, kata para ulama kita, ya, arkan tajwid ada beberapa rukun-rukun tajwid, di antaranya makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain, ya, atau tarkibil huruf. Kemudian yang keempat adalah riyadatul lisan. Riyadatul lisan ini di antara rukun at-tajwid. Ya. Sebelum kita mulai adik-adik sekalian masuk pada pembahasan murajaah kita, ya, tentunya semuanya sudah pernah belajar makharijul huruf, ya, secara mendalami makharijul huruf dan lain sebagainya. Ya. Di DPP ada salah satu badan yang baru dibuat. Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah baru membuat salah satu badan namanya BKPTQ. BKPTQ ini apa? Badan Koordinasi Pengembangan atau Pelajaran Tilawah Al-Quran yang nasional. Di dalamnya ada yang membawahi ma'ahid tahfidz, ya. Misalnya Gunung Binjai ini di bawahnya Deptren. Nah, Deptren ini juga membawahi BKPTQ. Ada yang menarik, ya. Di BKPTQ ada salah satu program namanya Barnamaj Isnad. Barnamaj Isnad, ya. Dan kebetulan penanggung jawabnya saya, ya. Namanya Barnamaj Isnad. Barnamaj Isnad ini diniatkan mencari orang-orang yang sudah punya hafalan Al-Quran, punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, hafalan dengan benar, artinya hafalannya sudah mutqin, hifdzan mutqan, ya, dan diutamakan dari tempat-tempat yang belum ada mujaznya, yang belum ada orang yang punya sanad di tempat tersebut, ya. Alhamdulillah ketika itu disebarkan proposalnya ke DPW, khususnya tempat-tempat yang belum ada mujaz di sana, ya. Ada beberapa pendaftar, ya, karena memang di antara syaratnya Barnamaj Isnad hafal Al-Quran 30 juz, kemudian punya kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, dia menguasai tajwid nazariyan dan amaliyan, ya, nazari ilmi atau teori, kemudian amali atau tatbiki prakteknya. Baik, ada 6 orang pendaftar, dan masya Allah ke-6-6-nya ini adalah mas'ul tahfidz, penanggung jawab tahfidz, ya. Satu di antara pendaftar, masya Allah, Ustaz kita kenal, Ustaz Hafidz Al-Mandari, ya. Ustaz Hafidz Al-Mandari mendaftar, masya Allah, sudah umur berapa ya, 40-an mungkin, mendaftar, ya. Beliau salah satu mas'ul tahfidz, penanggung jawab tahfidz di mana? Di Donggala.
Ada juga dari Mas'ul Tahfidz dari Toli-Toli. Kemudian ada dari beberapa tempat yang lainnya yang memang diharapkan. Ya. Ada beberapa pendaftar dari Surabaya tidak kita terima karena memang di Surabaya sudah banyak musnidnya atau mujaz. Nah, yang menarik adik-adik sekalian, ketika diuji, ya, ada tim penguji. Ya, kami hanya menguji dari sisi hafalan. Hafalannya lancar atau tidak diuji. Ya. Ada juga penguji dari sisi tilawah dan tajwidnya. Ada penguji dari sisi tilawah dan tajwid. Dan ketika ujian secara internet saja ya, pakai online, ketika diuji ada Ustaz Syakir Syafi'i, ketua Diptren. Ketika diuji, ya Masya Allah, ya, ada satu yang punya hafalan bagus, hafalannya bagus, lancar. Tapi apa kata sang penguji di sisi tilawah? Nah, muskilahnya belum at-tamyizu bainal ahruf, belum betul-betul baik. Khususnya di fasahah, ya. Bagaimana menyebutkan huruf-huruf yang ketika hamzah bertemu dengan ain, ya. Ketika ad-dadu bertemu dengan adh-dha, ya. Bagaimana menyebutkan huruf-huruf yang tebal dengan sempurna, masalahnya di situ, enggak diterima. Ya, kenapa? Karena bernama Cisnad diinginkan agar apa? Bernama Cisnad diinginkan agar pengambilan sanad dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, misalnya di Sulawesi Tenggara belum ada musnidnya yang punya sanad, maka dicarilah orang di sana yang punya kemampuan, kemudian nanti akan dikirim kalau diterima. Ya, dan qadarullah 6-6-nya tidak ada yang diterima. 6-6-nya tidak diterima. Ya, saya berusaha ada satu yang berharap bisa diterima, cuman dari musyrif yang lainnya jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Punya kemampuan membaca Al-Quran yang baik, tapi hafalannya bermasalah. Hafalannya bermasalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya tanya. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Ini sudah pertanyaan keempat. Apa jawaban Ustadz ini? Yang dia adalah Mas'ul Tahfidz, ya. Dia punya tahfidz dan muridnya banyak ya. Ya, di salah satu tempat kata dia, "Afwan Ustadz, saya memang kurang lancar di surat Saba itu." Oh Masya Allah Ustaz, kurang lancar di surat Saba. Artinya Ustaz tahu ini di surat Saba. Iya, ini di surat Fatir, dia bilang. Artinya apa adik-adik sekalian yang ingin kami sampaikan? Ya, permasalahan di ma'ahid tahfidz, ma'had tahfidz punya Hidayatullah ini dan sudah pernah dibahas ya. Kalau salah Ustaz Basit pernah hadir waktu itu, waktu di Pandaan ya. Ya, saya ngisi khusus untuk ma'had tahfidz di Indonesia. Permasalahan yang banyak kita dapati di sana, ada ma'had yang punya perhatian pada hafalan Al-Quran, tapi lemah di sisi bacaannya. Nah, ini lemah di sisi bacaan. Ada juga beberapa yang perhatian di sisi bacaannya, namun kelemahannya di sisi hafalannya. Ya, kelemahan di sisi hafalannya. Ya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas ya, akan kita bahas pada pertemuan keberapa ya, ketiga kalau tidak salah, nanti menjelang zuhur ya, atau habis zuhur ya. Apa masalah ya, kita tidak sedang mengatakan ya kenapa di ala sabilil mithal ya, kita sebut di wadi begini ya, membedakan dengan tempat yang lain seperti ini ya. Masalahnya jelas sekali ya. Dan tidak ada yang melarang, yang tidak mungkin, artinya bukan hal yang mustahil untuk kita melakukan hal yang semisal, khususnya dalam bagaimana memanage halakoh yang ada ya. Apa masalahnya? Kenapa ada sebagian santri yang berat sekali mendapatkan 10 juz saja dalam 1 tahun ya, kenapa? Lalu kenapa ada santri yang mudah sekali dalam waktu 1 tahun bisa selesai ya, apa yang menjadi masalahnya nanti kita bahas insyaallah ta'ala ya. Ini saya bukan sedang mengajar
tajwid dari dasar ya, karena kebanyakan teman-teman di sini insyaallah sudah mempelajarinya. Kita lebih kepada murojaah, dan insyaallah nanti akan kita ambil sedikit prosesi tatbiknya nanti. Ya, tatbiknya misalnya kita minta beberapa adik-adik mengaji dan bagaimana kita memperbaikinya. Ya, minimal adik-adik sekalian ya, ada hal yang bisa ya, misalnya seperti ini. Di tim tahfidz ya, kami masuk di dalamnya, ada kriteria ya. Ketika anak-anak hafal tidak mesti fasihnya langsung kayak Musyari al-Afasi, tidak mesti. Tapi ada kesalahan-kesalahan ketika mereka lakukan itu langsung jatuh, kena lah, muskilah ya, inilah muskilah ya. Ada ketika itu kita ya, tim pengujinya ada Ustaz Azam ya, kebetulan ada Ustaz Rifai, kemudian ada beberapa tim dari BKPTK, ada yang diuji ya, ada yang diuji baca begini di juz yang ke-7 di surat Al-An'am. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَحِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sahirun. Dan ternyata dia seorang muhafidh, guru ngaji, seorang guru ngaji. Fahaqa billadzina sahiru. Ya, saya langsung di SMS karena dalam keadaan online, di SMS sama sang penanggung jawab. Siapa ini Ustaz? Dia bilang beliau penanggung jawab tahfidz di kota ini. Oh gitu. Kenapa bisa dia baca sahiru? Kenapa bukan sahiru? Sahiru. Bagaimana mungkin dia seorang muhafidh dia membaca sahiru sementara yang benar sahiru? Bagaimana mungkin dia ingin memperbaiki muridnya? Masalah yang kedua yang pernah terjadi, ada sebuah video yang tersebar. Ada seorang ustaz menguji muridnya. Dia uji muridnya, ujian Al-Quran. Ustaz ini angkat suara, mendayu-dayu. Ya, dia mendayu-dayu. Ya. Akan tetapi dalam dayuannya ini ada salah. Artinya ada kesalahan dalam mat tabi'i. Ya. Yang seharusnya dia baca husunuhum, dibaca husunuhum. Ya, dan bagus. Kemudian dilanjutkanlah oleh muridnya. Ya, dan tersebarlah video tersebut. Namun sampai kepada beberapa ustadz yang masuk di sini, ya, kenapa ini tersebar? Ini kesalahan fatal. Ya, ini kesalahan fatal. Ya, yang dilakukan oleh seorang guru dan ini tersebar. Ya. Kalaupun kita saja mungkin tidak ada masalah, ya, tapi ini tersebar. Taib, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebentar kita akan masuk pada pembahasan al-makharij ar-ra'isiyah lil huruf al-arabiyyah. Namun sebelumnya, ya, di antara perkataan para ulama tentang menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini sering kita dengar hadisnya. Ya. Apa kata para ulama? Ar-rawi adra bima rawa. Orang yang meriwayatkan itu biasanya lebih ngena, lebih tahu tentang apa yang dia riwayatkan. Hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Utsman menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami, yang sanad hafalan riwayat hafaz itu pasti akan berlabuh ke orang tersebut. Namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Semua sanad riwayat hafaz pasti akan berlabuh ke dia. Ya, semua sanad riwayat hafaz pasti akan berlabuh kepada Abu Abdurrahman As-Sulami, kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Abdurrahman As-Sulami guru dari Al-Imam Asim ibni Abi Najud Al-Kufi. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini yang meriwayatkan apa? Yang meriwayatkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah dari Utsman. Kata para ulama, ar-rawi adra bima rawa.
orang yang meriwayatkan lebih tahu. Sehingga apa yang dilakukan oleh, ya, kata para ulama, jalasa lil iqra' 40 sana. Ya, Abu Abdurrahman As-Sulami ini tafarraq lil iqra', mengajarkan Al-Quran ini selama 40 tahun lamanya di sebuah masjid di Kufah. Ya. Kenapa? Karena dia tahu tentang keutamaan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mari banyak-banyak, ya, khususnya teman-teman yang diberikan tanggung jawab memegang halaqah, ya, setoran teman-teman santri, ya, nanti akan kita bahas lebih panjang, ya. Ya, berat, ya, tanggung jawabnya jadi seorang yang menerima hafalan Al-Quran, ya. Misalnya ada adik-adik yang setoran hafalan Toria, ada adik-adik misalnya yang sedang setoran hafalan, teman-teman sekalian. Baik. Misalnya setoran, ya, kemudian dengan sengaja atau dengan kelalaian seorang guru, murid itu salah, ya, murid itu salah dan kesalahan yang fatal, dan itu terus menerus dilakukan, tidak terperbaiki. Ini ke siapa? Siapa yang menjadi khalalnya? Siapa yang menjadi penyebab dia seperti itu? Kelalaian seorang guru. Sehingga kita pernah bahas di pembahasan kita di sini di setiap malam Ahad pada pembahasan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagaimana seorang guru dan bagaimana seorang murid. Ya. Bagaimana seorang guru, siapa yang harus dikedepankan? Ya, bagaimana seorang guru perhatiannya kepada seorang murid, ya, ini penting, nanti akan kita bahas insyaallah taala. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Abu Abdurrahman As-Sulami, di antara yang setoran hafalan ke Abu Abdurrahman As-Sulami ini cucu baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Ya. Al-Hasan dan Al-Husain termasuk murid dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Asim ibni Abi Najud, muridnya Abu Abdurrahman juga. Kemudian Asim gurunya Hafs, Hafs ibn al-Mughirah Al-Kufi, Al-Asadi Al-Kufi. Hafs ini murid dari Asim, yang Asim kebetulan adalah bapaknya Hafs, ya. Karena ibunya Hafs menikah dengan Asim, ya. Artinya bapak tiri, ya. Baik. Teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada murajaah kita. Nanti insyaallah kalau kami minta untuk membuka buku yang kita miliki, yang kita pegang ini buku panduan yang juga bagus sekali. Ya, buku panduan yang insyaallah bagus sekali, nanti akan kita minta untuk dibuka. Baik. Dilihat dulu Al-Makharij Ar-Ra'isiyah lil Huruf Al-Arabiyyah. Sudah diganti? Baik, Al-Makharij Ar-Ra'isiyah lil Huruf Al-Arabiyyah. Huruf Arabiyah secara keseluruhan ini terbagi menjadi, ada al-jawf, dan ini mudah insyaallah. Cuman masalah pada jawf ini biasanya apa? Dicatat dari sekalian, al-jawf itu apa? Al-jawf ini rongga mulut. Ya, rongga mulut. Dan yang keluar dari al-jawf ini apa? Huruf maddin, huruf yang dipanjangkan. Permasalahan teman-teman biasanya al-qari yang baru-baru belajar atau menghafal Al-Quran menganggap remeh makhraj al-jawf ini. Lihat dari sekalian, nanti akan kita sebutkan. Yang penting untuk kita sampaikan nanti insyaallah, makhraj yang ada, setiap huruf dan makhrajnya, dan kesalahan apa yang biasa terjadi, khususnya di gubin. Kesalahan yang banyak terjadi di gubin. Ya. Saya banyak mendengar teman-teman gubin. Ya.
Penghafal Gubin mana? Siapa di sini? Ada siapa? Rizki. Yang ada Helfan, ya. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman ini yang kelihatannya banyak dilakukan oleh yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan. Baik, al-jawfu ya ikhwah, rongga, ya. Sehingga dikatakan huruf maddin lil hawa'i tantahi, huruf yang dipanjangkan. Apa kesalahan yang biasa terjadi pada jauf ini? Ya. Misalnya tadi siapa? Qari'una, Ustadzuna, Syekhuna, Ustadzul Nasyid, Ibnul Ustadz, siapa lagi? Jamil, Hafizahullah Ta'ala, ya, Ustadz Jamil, Ustadz kita semua. Karena ini diantara kita saja, maaf muskilah, ya. Saya koreksi sedikit bacaannya Ustadz Zul, ya. InsyaAllah bacaannya bagus sekali. Kalau beliau kebarau Imam Kabir, insyaAllah, ya. Huruf-hurufnya sebagian bagus, ya. Tapi ada muskilah pada al-jawf, rongga mulutnya. Huruf-huruf jauf ini apa? Huruf-huruf ketika huruf tersebut dipanjangkan, a, u, i, a, u, i. Kesalahan apa yang biasa terjadi pada ini? Lah Ustaz, dia kan hanya dipanjangkan, sementara huruf-huruf yang lain punya tempatnya. Ini justru yang paling banyak kesalahan. Sudah kuasai yang lainnya, lemah pada jauf. Apa yang terjadi? Yang seharusnya keluar dari rongga, larinya kemana? Hidung. Ya, agak naik ke atas. Ya, agak naik ke atas biasanya. Khususnya ketika ingin mengindahkan suara. Ketika ingin mengindahkan suara, biasa larinya kemana? Larinya ke hidung. Tamam. لعل المشكلة في البطارية. طيب. إذا قيل لكم تفسحوا خطأ في المجالس فافسحوا لا فافسحوا sehingga nanti di kitab ini silahkan dibuka ikhwah sekalian pada halaman ke-18. Dilihat di halaman 18 ada itmamul harakat. Ini hal yang penting, ya. Ini penting sekali, khususnya bagaimana nanti ajarkan kepada adik-adik, ya, teman-teman sekalian, ya. Banyak di antara adik-adik ini masalahnya di sini, ya. Santri Gubin sebagian masalahnya pada itmam harakat. In kuntum ta'lamun. La. Selama dia masih dipanjangkan huruf yang mad, ta'lamun. Ini butuh apa? Pembiasaan. Lihat, al-fathatu, kesempurnaan harakat. Fathah ini lebih pada dibukanya mulut. Fathah dari fathah. Fathah dari fathah, iftah. Iftah. Taib, Ustaz, apakah ada salat sampai buka? Saya tidak pernah lihat musyari baca seperti itu. Ya akhi, kalau belajar, ada yang ingin belajar tajwid, jangan lihat musyari. Musyari misalnya baca Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia sempurna bacaannya walaupun tidak terlalu membuka mulutnya. Sementara orang yang belajar itu at-takallufu fi bidayatil amr wajib, harus takalluf. Kalau belajar. Makanya ya, di beberapa tempat latihan menyebutkan masukkan 3 jari atau 2 jari. Biar apa? Maksudnya adalah sempurnanya keluar itu huruf-huruf yang dipanjangkan dari mana? Al-jawf. Jawf ini apa? Rongga. Kesalahan yang banyak terjadi apa ada di sekalian? Ya. Keluarnya dari hidung. A'udzu
kedengarannya agak enak, cuman gimana? Keluarnya dari mana? Khuyshum. Maka apa kata Ibnu Jazari? Wa hunnatun makhrajuhal khuyshum. Yang keluar dari khuyshum itu gunnah saja. Huruf-huruf yang lain jangan. Itu maksudnya. Baik. Ini silahkan nanti dipelajari di halaman 18 dan halaman ke-19. Caranya apa? Lihat di halaman ke-19. Ya, dilatih seperti itu. Bu, bi, ba. Ya. Kalau memang di awal-awal buka mulutnya. Ya, buka mulutnya. Ya. Sehingga dulu Ustaz Fadilatul Mudir ketika masih awal-awal di Gunung Tembak, saya mengajar seperti ini. Kata beliau, kenapa Musyari saya lihat ngaji enggak gitu? Ini awal-awal ketika masih awal-awal kita ajarkan. Ya, pertanyaan ya, karena Fadilatul Mudir Masya Allah, bacaan beliau Masya Allah ya, bacaan beliau dari sisi sifatul huruf, makharijul huruf bagus ya, mudiruna. Taib, kata beliau, kenapa saya lihat Musyari tidak begitu goyangnya? Misalnya diajarkan a'udzu. Apa ini maju mundur? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kata beliau, kok tidak ada. Sudais ngaji tidak begitu, kata beliau. Ya, Sudais ini sudah di alam lain, kita masih di alam juga, alam kita lain. Ya, alam kita masih alam yang mempelajari. Taib. Yang pertama tadi, hadirin sekalian, al-jawfu. Pagi ini apa ya? Al-jawf dan lisan. Wal halq. Baik, kita permudah hadirin sekalian ya. Sebelumnya lihat ini. Makharij raisiyah lil huruf al-arabiyyah. Ada jawf. Ini mudah dihafal. Semua huruf yang panjang keluarnya dari rongga. Apa yang penting untuk diketahui? Kesalahan yang paling banyak terjadi apa? Tidak sempurnanya keluar dari rongga mulut sehingga larinya kemana? Khuyshum. Ini bukan masalah pada sebagian a'ajim saja, orang-orang selain Arab, ya. Tapi sebagian Arab juga terkadang rusak di sini, ya. Dan kita Indonesia, ya, ada huruf-huruf dalam bahasa kita yang memang tidak ada. Artinya ada huruf-huruf Arabiyah yang tidak ada dalam bahasa kita Indonesia. Contoh, huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ad-dadu, al-ainu. Ya. Tidak ada orang yang misalnya gulam habis main apa? Futsal, tiba-tiba ambilkan dulu air. Ya. Saya air, ya. Tidak ada, ya. Sehingga memang ada huruf-huruf yang berat untuk dilakukan. Saya dapat kisah dari Syekh Abdullah Basfar. Abdullah Basfar Aminul Am punyanya Hay'ah Al-Alamiyah di Tahfidz Al-Quran, dan wahuwa man huwa, buka nanti anunya. Beliau berkisah pernah suatu ketika mulai pertama kali setoran dengan Dr. Aiman Suhaid, kata beliau, "Indi mushkilah fi harfi ra." Saya kesulitan menyebutkan huruf ra. Ya, ra-nya beliau tidak mafi irti'adah, tidak ada getarannya. Apa yang terjadi ya sekalian? Beliau pergi ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram, kemudian meminum air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu air yang Masya Allah, ajaib ya. Minum air Zam-Zam dengan niat, ya Allah mudahkan saya menyebutkan huruf ra. Artinya apa? Sekelas Saudi, orang Arab, ya, wa huwa man huwa, masih mendapatkan muskilah. Ya. Kami mengingat
Syekh kami, Syekh Muhammad Ridwan Abdullah Gharib, ya, ketika menyebutkan huruf ain pertama kali datang, iyyaka na'budu, saya lupa bagaimana ain saya ketika itu, kata beliau terlalu dalam, ainnya terlalu dalam, kata beliau mahakadha karir, sehingga memang Al-Fatihah lama betul ditunggu, sehingga kata beliau khalas ada tadrib, tadrib bukra ma fi kita, besok jangan gini lagi. Besoknya ainnya masih seperti itu, ainnya masih seperti itu. Ikhwah sekalian, sampai kata beliau khalas ma fi mushkilah, asan anta lasta Arabi, karena kamu bukan Arab, ya sudah, yang penting dapat ainnya, akan tetapi sempurnanya ain lissa, kata beliau. Nanti ada sekalian ketika masuk di mana? Di surah Al-Anfal. Nanti ketika masuk di surat Al-Anfal, ya kami lupa ayatnya, di surat Al-Anfal ketika menyebutkan huruf ain, apa kata beliau? Taib, hadha karir, hadha huwa al-matlub fi harfil ain, hadha huwa al-matlub fi harfil ain. Kita akan lihat nanti makhrajnya ain di mana. Misalnya ada sebagian guru yang mengajarkan ain itu ini, ya, ini leher, ini atas, tengah, ini bawah. Ini salah. Tengah berarti ukur aja. Ini atasnya berarti kha dan ghain. Di sini, ya, ini pertengahan ini diukur ain. La. Kemudian di sini nanti kita lihat di mana tempatnya itu yang disebut dengan makhrajnya kha dan al-ghain. Dia lebih dekat kepada jadrul lisan. Apa akarnya? Akarnya lidah. Ke atasnya lagi. Nanti ain di sekitar ini. Sehingga yang penting al-halq terbagi menjadi 3, atas, tengah, bawah. Oh, di sini ain. Coba rasa mahal. Taib. Ini dia sekalian. Ya. Ini tidak mungkin setelah dari sini misalnya sebagian ikhwah langsung fasih menyebutkan semua huruf Arabiyah. La. InsyaAllah ada panduan bukunya, silahkan tadrib teman-teman sekalian. Yang pertama tadi yang kita sebutkan apa? Al-jawfu, ya. Huruf-huruf yang dipanjangkan. A, U, I. A berarti alif, sebelumnya fathah. U, waw sukun, sebelumnya dhammah. Kemudian I, ya sukun, sebelumnya kasrah. Dan ini adalah huruful mad. Huruf mad itu 3. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah. Jangan sampai tidak tahu ini. Baik. Masuk ke al-huruf al-halqiyah. Lihat, ya. Yang biasa kita contohkan ke sebagian guru, diambil sini. Di sini huruf kha dan ghain. Di sini huruf ha, di sini huruf ha. Sehingga jadinya nanti minallah. Tidak ada ha, tidak seperti itu. Seperti keluar dari mana? Di atasnya dada. Wa hadza khata. Dilihat di sini ada sekalian, hadza huwal halq. Ini al-halqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, falaula idza balagatil hulqum. Kalau nafas ini sudah sampai di tenggorokan, kerongkongan. Baik, al-huruful al-halqiyah. Ini yang menjadi teman-teman sekalian, huruf-huruf ini ghain, kha, ain, ha, al-hamzah dan ha. Ini biasa disebut huruf apa kalau dalam masalah nun, sukun dan tajwid? Tuhfatul atfal. Lin nuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Baik, ini biasa disebutkan huruf izhar. Kenapa dia izhar? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, maka dia tidak bisa dipanjangkan. Gunnahnya tidak boleh panjang. Sami'un alim, un alim, tidak bisa un alim. Kenapa? Karena dia huruf yang jauh betul dari hidung. Dia huruf yang jauh dari hidung, maka sulit sekali. Tusqa min ainin, enggak kena. Min ainin aniyah, enggak, sulit. Kenapa? Dia huruf yang jauh dari khayshum, sehingga dia huruf izhar ini huruf-huruf yang huruf halq ini huruf-huruf yang izhar.
Baik, dilihat tadi sekalian, ada huruf yang al-ghain ini lebih kepada apa? Adna al-halq, ya. Aslul lisan ma'al halaq al-lahmi. Aslul lisan. Ya, ini lidah, jadrul lisan, di akarnya lidah. Ya. Jangan lihat ininya, lah kan dia halq ini nih. Nah, bukan di halq. Ya. Artinya jangan lihat halq yang ini ke sini. Dia di jadrul lisan, di sini ada lidah, ya. Sehingga bayangkan kalau ghain keluarnya dari sini, bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa keluarkan ghain dari sini? Gimana? Lah, dia keluarnya dari ya, lisan, bukan di lisannya, tapi pada akar lisannya. Aslul lisan, ya, di pondasinya lisan, ma'al hanak al-lahmi. Apa itu hanak? Langit-langit. Hanak ini ada hanak bagian depan, ini di atas lidah, ya. Ini ada langit-langit bagian depan, bagian tengah. Di atas lidah ini kalau dipegang itu ada kayak daging-daging. Nah, itu disebut dengan al-hanak al-lahmi. Baik, teman-teman sekalian, ya, al-huruf al-halqiyah. Ya, jelas ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Bisa dibuka di makhraj al-halqi halaman 24. Makhraj al-halq halaman yang ke-24. Yang pertama al-ghainu dan kha. Untuk mengetahui makhraj di mana tempatnya, sakinil harf. Ya. Sakin al-harf, sukunkan hurufnya dan masukkan huruf hamzah sebelumnya. Misalnya huruf ghain dan huruf al-kha. Ditahu tempatnya sudah, ya. Pada akar lisannya, di atasnya tenggorokan, kerongkongan bagian atas, maka dia disebut dengan adana. Apa artinya adana? Udunu, mendekat. Qutufuha daniyah. Di surga nanti dekat, enak betul kalau ngambil makanan. Qutufuha daniyah. Baik, misalnya ghain, rasa. Kira-kira keluarnya dari sini enggak? Ke atasnya sedikit. Dia lebih di atasnya. Kemudian al-ain. Lihat. Ini dagunya, di sini ain dan ha, bukan di sini. Ya, akan terasa dipegang dia bagian atas. Tadarrabu hakala. Kemudian al-hamzatu dan al-ha. Ya, ha ini, ya. Yang pertama misalnya di sini disebutkan juga, misalnya hamzah, apa yang kehati-hatiannya menyerupai huruf ain. Ini jelas, ya. Tidak menebalkannya atau tidak boleh menebalkan huruf hamzah. Ya. Tidak boleh menebalkan huruf hamzah. Bagaimana hamzah yang ditebalkan, adik sekalian? Hamzah yang ditebalkan. Ini tidak ditipiskan, lebih dekat kepada tebal. Ya. A'udzu. Gimana baca benarnya? Ya, lebih dibuka saja. Apakah nanti ketika sholat bacanya seperti itu? Lah. Ya. Baik. Keluarnya dari mana? Al-hamzatu di sini thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tenggorokan bagian bawah. Ya, dilihat tempatnya, tenggorokan bagian bawah bukan ini. Ya, dia lebih ke lihat. Ya, tempat yang berwarna biru. Wasatul halq, ya, mantiqah lisan al-mizmar ma'al jidar al-halaq khalfi lil halq. Kemudian aqsal lisan. Baik, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada huruf ghain ini apa? Wa ma min go, let's go. Apa ada dalam bahasa kita Indonesia let go? Pergi.
Tidak ada ya. Kalau dalam bahasa Arab ada ghain, gha, ghi, gu. Kalau kita ge, ga, gu, gagah. Ya, dan dalam bahasa Arab tidak ada itu. Ghairil makdubi. La. Kalau masuk pada sifat nanti ghairil maghdubi, al-maghdubi, dialirkan suaranya. Baik. Kesalahan pada ghain, hilang asli kalimatnya, lari kepada huruf G. Lari pada huruf G. Kemudian al-kha yang biasa terjadi, kha kurang tebal, hilang tebalnya. Hum fiha khalidun, kha. Ini apa? Bisa jadi kena makhrajnya tapi sifatnya kurang baik. Kha, naikkan ke atas suaranya. Kha. Coba latihan, ya, teman-teman sekalian, khususnya ha misalnya. Huruf ha ngalirkan suaranya keluar. Ha, ikuti ha, keluar tanpa memonyongkan mulut, larikan ke atas suaranya. Kha, sehingga tidak butuh monyong mulutnya ketika membaca Quran. Hum fiha khalidun, Bismillahirrahmanirrahim. La, Rahim. La. Ketika paham bagaimana menebalkan hurufnya, maka tidak perlu memonyongkan mulutnya. Baik. Kemudian huruf ha tadi kita sampaikan, ketika salah dalam menyebutkan hurufnya atau pada penempatan makhrajnya, maka yang terjadi apa? Berlebihan pada menyebutkan huruf ha. Ya. Kemudian di antara kesalahan juga ada sekalian yang terjadi pada huruf ha apa? Terkadang huruf ha ini hilang. Contoh saya baca yang biasa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ha-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil hi. A'udzu billahi minasy hi. Ya. Ini sering sekali terjadi, ya. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij hi. Tamam. Ha biasa kalau dia ada dalam pertengahan huruf hilang biasanya. Ya, ini pada huruf-huruf ha. Ya. Ini kesalahan ada sekalian, bisa dilihat huruf-huruf ha yang ada di sini atau kesalahan-kesalahannya yang lebih saya sebutkan ini yang biasa saya dengar.